warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Desmaneli, NIM di 1022044 dari jurusan BG PAUD. Di sini saya akan membacakan resum materi tentang pengertian administrasi layanan khusus. Menurut Kusmintarjo 1992 halaman 1 mengemukakan bahwa sekolah tidak akan berfungsi jika tidak ada sesuatu yang membuat berfungsi. Dalam sebuah pendidikan harus mempunyai unsur-unsur yang meliputi administrasi sekolah. Unsur-unsur dalam administrasi sekolah tersebut masing-masing mempunyai fungsi, hubungan, ketergantungan dengan komponen lainnya. Manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah yang efektif dan efisien. Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari penduduk Indonesia. Sekolah tidak hanya meningkatkan tanggung jawab penduduk. Sekolah tidak hanya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan proses pelajaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manajemen layanan khusus di sekolah pada dasarnya diterapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah dan memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus di sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk mempelajari pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Selanjutnya, jenis-jenis kegiatan administrasi layanan khusus. Di bawah ini menjelaskan tentang jenis-jenis administrasi layanan khusus. 1. Perpustakaan. Menurut Anas Tanjung 2012 mengupakan bahwa perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang bergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama untuk membantu sekolah untuk mencapai khusus sekolah dan tujuan pendidikan. Selanjutnya, perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan melalui koleksi bahan pustaka. Fungsi perpustakaan sekolah adalah sebagai berikut. 1. Fungsi pendidikan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menambah pengetahuan. 2. Fungsi informasi, yaitu menyediakan bacaan informatif. Fungsi kreasi, yaitu memberi kesempatan kepada peserta didik menikmati pengalaman berkreasi melalui penajaman imajinatif. Fungsi penelitian, yaitu memberikan bantuan kepada peserta didik untuk menjawab berbagai masalah ilmiah dengan mengkaji. Selanjutnya, laboratorium. Laboratorium yaitu secara sederhana melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demonstrasi, dan pembuatan model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Menurut Anas Tanjung 2012, laboratorium dapat dibedakan atas beberapa jenis, yaitu biasanya disesuaikan dengan bidang studi atau kelompok bidang studi tertentu. Menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, fisika, dan sebagainya. Menurut kelompok bidang studi, misalnya laboratorium IPS dan IPA. Dan selanjutnya yaitu UKS. Menurut Anas Tanjung 2012 mengupakan bahwa usaha kesehatan sekolah merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang ada gelirannya menghasilkan derajat sekolah peserta didik yang optimal. Menurut Imran 1995 halaman 154 mengupakan bahwa layanan kesehatan peserta didik adalah suatu layanan kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah dan menjadikan peserta didik sebagai sasaran utama. Selanjutnya, kafe. Menurut Maulana Sultan 2012 mengungkapkan bahwa layanan kafetaria adalah layanan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik, yang mana kegiatan belajar mengajar di sekolah sesuai dengan daya jangkau peserta didik. Tujuan layanan kafe ini secara umum yaitu tersedianya bagi peserta didik untuk memenuhi energi pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Sedangkan untuk tujuan khususnya agar peserta didik mudah mendapatkan makanan dan minuman yang terjamin kebersihan dan kesehatan serta memadai kandungan gizinya dan sesuai dengan daya jangkau uang sakunya. Selanjutnya, sarana ibadah. Di setiap sekolah, layanan rumah peribadahan sangat diperlukan. Layanan rumah peribadah merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya.
serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik khusus dan pihak sekolah lainnya pada umumnya agar bisa menjadi manusia yang baik dan beriman. Adanya sebuah layanan rumah peribadan di sekolah sangat menunjang terhadap suatu proses pembelajaran, mengingat bahwa pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya di rumah peribadan di sekolah. Selanjutnya, asrama. Menurut Maulana Sultan, menjelaskan bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tua, diperlukan asrama. Selanjutnya, koperasi. Menurut Maulana Sultan 2012, melayani koperasi mendidik para peserta didik untuk dapat berusaha. Koperasi sekolah adalah koperasi yang digamakan di sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah dan pengelolaan melibatkan guru dan personel sekolah. Selanjutnya, transportasi. Transportasi sekolah merupakan sebuah layanan khusus yang dikelola oleh sekolah dan mempunyai fungsi sebagai media antar jemput siswa. Pada suatu sekolah, mulai dari siswa berada di rumah sampai datang ke sekolah dan menuju rumah masing-masing setelah melaksanakan kegiatan di sekolah. Selanjutnya, peran guru dalam administrasi layanan khusus. 1. Keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya yaitu peran guru dalam administrasi layanan khusus. Keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku kepada siswa. Selanjutnya, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku perpustakaan. Selanjutnya, mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun untuk pembinaannya. Jadi kesimpulannya yaitu manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Unsur-unsur dalam administrasi layanan khusus meliputi administrasi kurikulum, administrasi personel, administrasi materi, administrasi keuangan, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, dan administrasi pelayanan khusus. Jadi kegiatan administrasi yaitu perpustakaan, laboratorium, UKS, kafe, sarana ibadah, asrama, koperasi, dan transportasi. Prinsip layanan khusus adalah prinsip yang berhubungan dengan siswa yang dibimbing, prinsip yang berhubungan dengan pembimbing, prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan. Peran guru baik itulah pembacaan dari resume saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.